Jumpa lagi di channel Guy Parewa. Baiklah kawan-kawan dan sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan memaparkan bagaimana untuk menginstalasi Nextcloud di Alma Linux rilis 9. Nah ini divirtualisasikan di VMware Workstation 16 Player. Nah, di dalam proses ini, di mana Alma Linux rilis 9 ini sudah baru telah diinstal di VMware. Jadi belum diapa-apain, baru selesai diinstal. Nah, jadi langkah-langkah berikutnya setelah kita selesai menginstalasi daripada Alma Linux rilis 9 ini di VMware, nanti kita akan lakukan yang pertama itu adalah disable SE Linux-nya. Kemudian kita lakukan proses update terhadap Alma Linux rilis 9 ini. Kemudian kita akan install paket-paket seperti NetTools, wget, kemudian unzip dan pinutils. Kemudian kita akan coba untuk install Apache, kemudian MySQL atau MariaDB, kemudian juga PHP. Nah, langkah berikutnya nanti kita akan download paket Nextcloud yang terbaru pada saat ini, yaitu yang rilis 25. Kemudian nanti langkah berikutnya untuk proses Nextcloud ini itu adalah kita buatkan database-nya untuk Nextcloud ini di MySQL atau di MariaDB. Kemudian baru kita lakukan proses ekstrak daripada Nextcloud ini dan kita tempatkan ke dokumen root daripada web server, yaitu Apache. Nah, kemudian baru kita lakukan proses konfigurasi Nextcloud via browser. Jadi sahabat dan kawan-kawan semua, paket Nextcloud ini itu merupakan sebuah aplikasi untuk menyimpan data. Jadi data storage di dalam sebuah jaringan dalam tanda kutip cloud ya. Di sini diletakkan di Alma Linux rilis 9. Jadi kawan-kawan semuanya, jadi Nextcloud ini itu merupakan sebuah paket aplikasi ya untuk data storage, jadi untuk penyimpanan data. Jadi misalkan seperti kayak Google Drive ataupun Microsoft OneDrive ataupun seperti kayak Dropbox. Nah, jadi seperti itu. Jadi sifatnya dia berbasis web di sini. Baik, untuk itu mari kita coba langkah-langkah yang ada ini. Jadi ada 9 langkah dari langkah pertama sampai dengan langkah ke-9 ini. Baik, saya coba untuk masuk ke Alma Linux yang telah saya baru install, yaitu lewat SSH ini, di mana IP-nya kita coba. Oke ya, kita coba pakai SSH aja. Oke, kita login. Oke, nah sekarang kita coba untuk langkah yang pertama, yaitu ini baru nih ya, baru diinstal ini default atau base daripada Alma Linux rilis 9. Oke, kita coba matikan SE Linux-nya. Nah, untuk itu kita masuk ke perintah, kita gunakan aja perintah vi editornya, yaitu SE Linux. Nah, di sini ada file atau dokumen yang namanya config. Kita coba aja vi/etc SE Linux, yaitu config. Oke, nah di sini kita cari yang pada baris yang ada
eh, konfigurasi settingan, yaitu SE Linux sama dengan enforcing. Nah, ini kita ubah, oke ya. Kita disablekan aja. Oke, disable. Oke, kemudian kita simpan. Jadi untuk DVI ini untuk mengeditnya, kita gunakan tekan dulu tombol insert. Nah, muncul nanti insert di sini nih. Nah, baru kita tuliskan. Nah, kemudian kita tekan tombol escape untuk keluar dari proses editing. Kemudian setelah itu keluar, kita tekan tombol shift, titik 2, lepas, kemudian W dan key right click. Oke, enter. Oke, udah tersimpan. Kemudian kita reboot. Oke, ini nonaktif dia. Oke, itu nampak di VMware Alma Linux-nya lagi proses reboot. Ya, kita tunggu prosesnya. Jadi mudah-mudahan nanti di dalam prosesnya ini kita bisa terapkan nanti di jaringan lokal, sehingga mungkin banyak orang bisa menyimpan datanya di dalam Nextcloud ini. Oke, kita tunggu proses daripada reboot atau restartnya sistem Alma Linux rilis 9 ini. Oke, lagi proses. Oke, sudah. Kita coba lewat SSH aja. Oke, nah berikutnya setelah selesai kita coba update. Ya, karena ini kan rilisnya ini mungkin beberapa bulan yang lalu. Nah, mungkin pada saat ini paket-paket yang ada di Alma Linux itu sudah diperbarui. Untuk itu kita update dia. Nah, kita gunakan perintah dnf, ya, dnf min y ini optionnya, jadi tanpa ada proses konfirmasi, jadi langsung dia update. Kita gunakan perintah update. Oke, dnf min y update. Oke, kita update dulu Alma Linux-nya. Jadi totalnya itu ada 106 mega, 67 paket. Oke, kita tunggu kawan-kawan ya. Jadi ini langsung ke jaringan internet. Bagi kawan-kawan yang ingin mempelajari bagaimana proses instalasi daripada Alma Linux 9 atau Rocky Linux 9 ini, silakan lihat video saya terdahulu. Baik, kita tunggu proses updating ataupun upgrading dari paket-paket yang ada di Alma Linux rilis 9 ini.
Oke, sebentar kita lihat sudah hampir selesai proses updating ataupun upgradingnya daripada paket rilis ya, Alma Linux rilis 9. Baiklah kawan-kawan, sahabat semuanya, kita tunggu sebentar lagi selesai prosesnya. Nah, nanti langkah keempat kita coba nanti untuk menginstalasi eh, tools untuk jaringan net tools ya. Jadi misalkan nanti kita ingin lihat if config bagaimana status daripada interface yang ada yang terpasang di sistem Alma Linux ini. Nah, saya lebih suka menggunakan if config ataupun nanti juga di sini sudah tersedia IP address, IP add. Kemudian kita butuh. Nah, kalau NetTools ini itu sifatnya opsional ya. Tapi nanti kita kemudian kita yang wajib itu ada wget karena kita untuk proses download kita gunakan perintah wget untuk menuju ke URL downloadnya Nextcloud nanti. Kemudian kita juga butuh karena dia formatnya adalah paketnya dalam zip Nextcloud ini, kita butuh untuk aplikasi unzip. Nah, kemudian untuk binutil ini untuk penggunaan perintah dig. Jadi untuk melihat perubahan untuk mencari IP address dari sebuah nama ataupun hostname ataupun sebaliknya. Jadi yang binutil dan nettools ini sifatnya opsional. Yang wajib itu adalah wget dan unzip. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian berikutnya misalkan seperti ini IP address kita untuk lihat daripada interface ya sudah ada, bisa kita lihat IP address yang ada yang terpasang pada interface di komputer ini. Tapi untuk perintah if config kita coba clear dulu. Misalkan if config, nah itu tidak ada perintahnya dig. Nah, if config itu ada di nettool, dig ada di binutil, kemudian wget, ya, kemudian unzip. Nah, itu belum ada perintahnya. Maka ini kita lakukan proses instalasi. Oke, nah untuk itu kita gunakan dnf install, ya, yaitu nettool, kemudian wget, kemudian unzip, satu perintah aja, kemudian binutil. Oke, nah, pakai option min-y aja. Ya, jadi kita install dia. Jadi hanya untuk keperluan, tapi yang wajib itu adalah wget dan unzip. Oke, nah kalau kita lihat tadi if config, nah ini sudah ada. Kemudian ada dig, ini juga sudah ada. Kemudian kita gunakan wget, juga sudah ada. Kemudian untuk unzip demikian juga. Jadi harus kita install dulu. Sebab proses yang di Alma Linux ini pada instalasi awalnya itu hanya instalasi minimal aja. Jadi ada beberapa perintah yang belum dimasukkan ke dalam sistemnya. Oke. Nah, baik, langkah berikutnya kita lakukan proses instalasi daripada Apache ataupun MariaDB ini. Apache, MariaDB dan PHP. Nah, proses instalasi yang kita lakukan untuk Apache
MySQL atau MariaDB dan PHP ini kita gunakan perintah, ya. Kita gunakan aja perintah, command-nya itu dnf -y install apache maaf httpd, kemudian yang kita install MariaDB, ya. MariaDB kliennya, kemudian servernya MariaDB server, kemudian PHP yang command-nya, kemudian PHP MySQL ND untuk proses dari PHP ke koneksi untuk PHP ke MySQL. Kemudian kita gunakan PHP intl. Nah, itu aja lah dulu. Oke ya. Jadi ini yang perintah ini yang akan nanti kita gunakan, yang akan kita install. Oke, kita copy paste saja. Oke. Nah, cepat. Oke, install. Oke, MB string udah, PHP MB string sudah ada. Oke. Oke, proses sedang berlangsung. Kita tunggu prosesnya selesai, proses instalasi untuk daripada Apache sebagai web server, kemudian untuk basis datanya kita gunakan MariaDB, kemudian script PHP. Ini langkah yang kelima sudah selesai kita lakukan. Oke. Nah, langkah berikutnya kita lakukan konfigurasi untuk Apache dan satu lagi untuk MariaDB. Nah, jadi di sini kita bukalah ya service daripada Apache, kemudian juga untuk MariaDB. Nah, untuk itu kita gunakan perintah system ctl enable httpd dan juga MariaDB. Jadi ini proses untuk service agar secara otomatis akan diaktifkan pada saat sistem Alma Linux ini loading. Nah, kemudian kita aktifkan dia. Nah, biar start langsung. Nah, kemudian kita masukkan service ini di firewall agar diizinkan untuk aktif, yaitu firewall cmd. Kita apakan aja add service itu adalah HTTP dan HTTPS Oke, kemudian untuk MariaDB firewall min cmd min permanen min add port, ini portnya 3306. Oke, TCP. Oke, nah ini yang perlu kita lakukan perintahnya sekaligus untuk mengaktifkan daripada service
MariaDB dan Apache. Oke, kita gunakan perintah ini. Oke, oke. Oh, kita clear dulu. Oke, kita copy paste saja di sini. Nggak bisa dia. Oke, kita kopikan. Oke. Nah, kemudian kita aktifkan servisnya di firewall. Oke, kemudian untuk MariaDB. Nah, kemudian perintah untuk mereload konfigurasi daripada firewall ini kita gunakan satu lagi perintah firewall min cmd min reload. Oke. Oke, kita firewall min cmd min reload. Oke, nah sekarang kita lihat statusnya sistem CTL status daripada Apache HTTPD. Oke, udah aktif running. Kemudian MariaDB. Oke, udah. Nah, satu lagi tinggal ini PHP nih. PHP FPM-nya tinggal kita. Tim CTL enable. PHP min FPM kita aktifkan now. Oke, kemudian kita lihat servisnya. Status PHP min FPM. Oke, ini sudah aktif semuanya. Oke. Nah, untuk itu kita coba tes daripada instalasi web server kita ini. Kemudian kita coba untuk akses melalui web browser. Oke, kita coba akses. Yaitu ke IP-nya 192.168.137.8. Oke, nah berarti prosesnya sudah selesai untuk Apache web server. Nah, kemudian untuk PHP kita coba PHP min-v. Oke, untuk MySQL kita panggil MariaDB. Oke, udah. Ya. Oke, jadi untuk web server yaitu menggunakan Apache, kemudian untuk MariaDB-nya itu juga sudah kita selesaikan instalasi dan konfigurasinya. Oke. Kemudian demikian juga untuk PHP itu juga sudah selesai kita lakukan proses instalasi. Oke, kawan-kawan. Nah, langkah selanjutnya. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya adalah proses untuk kita download paket Nextcloud, yaitu di https download nextcloud.com server release Nextcloud 25 ya .0.0.zip. Nah, ini yang akan kita download. Baik, kita lakukan proses downloadnya. Untuk yang ini, oke, kita copy aja. Oke, copy. Nah, kita gunakan perintah wget. Oke, jadi perintahnya adalah wget. Kita gunakan, kita
pastekan di sini. Oke, kita enter. Oke, kita tunggu proses download daripada paket Nextcloud ini. Baik kawan-kawan, kita tunggu proses downloadnya sedang berlangsung. Jadi ada 169 megabyte daripada file size daripada paket Nextcloud ini. Oke, kita tunggu prosesnya sampai download daripada aplikasi atau paket Nextcloud ini selesai. Baiklah kawan-kawan dan sahabat semuanya, sambil menunggu proses daripada download ini selesai, kita tunggu dulu prosesnya. Oke, ini udah hampir selesai saya rasa. Sudah 169 megabyte. Oke, nah ini sudah selesai. Mari kita lihat filenya, Nextcloud versi 25. Oke, ini sudah selesai. Nah, langkah berikutnya lagi yang kita lakukan itu adalah membuat database untuk Nextcloud ini sebelum kita melakukan proses instalasi dan konfigurasi daripada aplikasi Nextcloud. Baik, untuk itu kita buat database-nya dengan menggunakan MariaDB. Jadi saya gunakan aja di sini min.u root min.p. Nah, kemudian nanti setelah itu masuk ke MySQL, kita tuliskan create database, yaitu kita anggap ajalah CloudDB misalkan. Oke, nah proses berikutnya kita berikan akses untuk user daripada database ini untuk nanti disettingan di Nextcloud. Jadi kita berikan aja perintah grant all privilege ke CloudDB titik seluruhnya, kemudian ke user untuk yang akses kita berikan namanya aja Nextcloud, kemudian di mesin yaitu localhost. Oke, kemudian kita berikan password untuk user Nextcloud ini, identified by kita berikan juga itu adalah Nextcloud. Kemudian which grant option. Nah, kemudian kita flash. Nah, kemudian kita keluar. Oke, quit. Oke, inilah perintahnya yang akan kita tuliskan di Alma Linux ini. Oke, nah. Oke, MariaDB min.u root min.p user root, masukkan passwordnya. Oke, udah. Kemudian kita create database-nya. Create.
database, yaitu cloud underscore db. Oke, nah untuk lebih cepat saya copy paste aja, percepat. Oke, oke, ter, op, mana apanya? Oke, keren. All privileges. Oke, ini salah, ini typo. Oke, ya, privilege on cloud DB to Nextcloud localhost mesinnya identified by, ini untuk password si user Nextcloud itu. Oke, kemudian kita flash. Oke, selesai. Oke, nah langkah 7 sudah kita selesaikan. Nah berikutnya kita untuk masuk ke langkah 8, yaitu untuk menginstalasi daripada Nextcloud ini. Oke, nah jadi tadi kalau kita lihat filenya sudah ada, yaitu Nextcloud min 25.0.0.zip. Oke, nah untuk itu kita gunakan perintah, ya. Jadi kita letakkan aja nanti. Oke, unzip dari ini minde ke direktori var www ke var www aja. Oke ya. Nah nanti kita lihat hasilnya apakah dalam bentuk direktori atau tidak. Kalau dalam bentuk direktori nanti kita pindahkan. Kita pindahkan lagi. Oke, kita lakukan unzip, yaitu minde daripada Nextcloud. Kita tulis Nextcloud min 25.0.0.zip ke var www. Nah, ya. Oke, yaitu Nextcloud ke var www. Oke, enter. Nextcloud.zip. Oke, unzip Nextcloud min Nextcloud. Oke, Nextcloud ke minde var www. Oke, prosesnya lagi berlangsung. Kita tunggu sampai selesai proses ekstrak daripada paket Nextcloud ini. Oke, ini ke depan nama filenya dulu, kemudian dalam ke direktori tujuan. Oke, nah sekarang kita pindah, ya. Langkah berikutnya kita pindah ke direktori var www. Oke. Nah, oke, kita pindah ke direktori cd var www. Nah, kemudian kita lihat. Nah, di sini ada Nextcloud. Jadi kalau kita lihat secara panjangnya, oke, ada Nextcloud. Nah, untuk itu agar default daripada dokumen root daripada Apache itu adalah di HTML, maka kita remove aja, ya. Remove min fr direktori HTML ini, kemudian kita pindahkan aja. Kita ganti Nextcloud menjadi HTML. Oke, nah, supaya lebih gampang. Jadi enggak terlalu banyak konfigurasinya.
Oke, sudah selesai. Oke ya. Oke, jadi kita lakukan di sini remove min.fr, yaitu file yang namanya HTML. Nah, kemudian kita ganti namanya daripada Nextcloud menjadi HTML. Oke. Oke ya. Nah, sudah berubah. Nah, sekarang kita berikan permission ataupun mengganti hak akses yang sekarang ini adalah root. Sekarang kita ganti menjadi Apache. Jadi min.fr Apache .2 Apache ke HTML. Oke. Nah, jadi proses berikutnya down min.fr Apache .2 Apache ke HTML. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat direktorinya ini sudah berubah termasuk file-file yang ada di dalamnya. Oke ya. Oke, nah berikutnya barulah kita lakukan proses konfigurasi Nextcloud ini dengan menggunakan browser. Jadi untuk itu bisa kita akses dengan URL addressnya, IP addressnya daripada komputer di mana daripada Nextcloud ini diinstal. Jadi bisa dalam bentuk IP address komputer itu ataupun dalam bentuk hostname, ya, jadi ataupun dalam bentuk hostname. Oke, nah kita coba buka browser, kemudian kita akses ke server ini. Oke, kita coba. Baiklah kawan-kawan, untuk langkah berikutnya kita coba akses daripada aplikasi Nextcloud ini dengan membuka browser. Oke, kita buka browser, kemudian kita arahkan ke IP address daripada server di mana Nextcloud diinstal di sana. Oke, kita coba 8. Oke, kita sudah masuk. Jadi konfigurasi pertama itu adalah untuk membuat akun admin. Oke, kita berikan admin, kemudian passwordnya. Kita coba juga admin aja. Kemudian berikutnya untuk bagian storage and database. Oke. Nah, di sini data yang tersimpan itu berada di folder ya, var www html data. Nah, untuk itu nih kita pindahkan aja, jadi tidak berada di dalam HTML ini. Oke, kita coba lihat. Jadi saran saya kita pindahkan aja ke direktori yang namanya home. Oke. Nah, kita buat di sini direktori lagi. Oke ya. Jadi kita pindah ke direktori home. Oke. Ini direktori home. Oke ya. Nah, kemudian kita buat di sini cloud. Kemudian di dalam cloud ini ada data. Oke, kita lihat. Jadi seperti ini. Jadi di dalam cloud ada data. Oke, kita coba lihat LSAL cloud. Nah, ya. Nah, kemudian aksesnya kita ubah cloud ini
ke Apache. Apache yaitu cloud -al. Oke. Baik, nah di sini kita ubah dari var www.html data, kita ubah di sini menjadi home/cloud. Nah, oke ya. Jadi home cloud data. Jadi sesuai dengan direktori yang kita buat di direktorinya home. Nah, oke ya. Nah, jadi di dalam home ada direktori cloud, kemudian di dalam direktori cloud ada direktori data. Nah, di direktori data inilah nanti data-data atau dokumen itu akan disimpan. Oke, kemudian untuk konfigurasi daripada MySQL atau MariaDB. Tadi database usernya itu adalah CloudDB. Ya benar ya, CloudDB saya dah lupa juga. Oke, kita lihat. Ya, oke, CloudDB. Oke, CloudDB password, database passwordnya ini database user yaitu Nextcloud. Oke, Nextcloud. Passwordnya juga Nextcloud. Oke, database name-nya CloudDB. Mesinnya localhost. Oke. Akunnya sudah, kemudian storage-nya kita letakkan di home cloud data, kemudian MariaDB, Nextcloud, oke, CloudDB, database-nya, kemudian localhost, oke, kita install. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Jadi nanti 5432. Oke ya. Oke, ini ada recommended apps. Kita skip aja. Kita skip aja dulu. Nah, inilah bentuk tampilan daripada Nextcloud. Oke, ini ada informasi mengenai Nextcloud Hub. Oke, kita coba lihat. Oke, informasinya. Oke, lanjut. Oke, nah, kemudian ada aplikasi yang bisa digunakan untuk akses ke Nextcloud ini untuk desktop, bisa untuk Windows, kemudian OS X, ini untuk di Mac, kemudian untuk di Linux juga, kemudian aplikasi mobile yang sistem Android, bisa di-download aplikasinya di Google Play atau di website F-Droid, kemudian untuk iOS di App Store. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian ini informasi mengenai user manual, admin manual, developer manual, contributing, enterprise support, Nextcloud forum. Oke, kita lanjut start using Nextcloud. Oke, nah di sini dashboard, kemudian ada file. Ini file. Oke, dashboard. Kemudian untuk foto ini
Sebagai contoh sudah ada isinya. Kemudian ini adalah activity. Ini masih di sisi klien nampaknya. Ya, oke. Jadi data untuk si admin. Kemudian untuk administration setting. Oke. Kita lihat fitur-fitur apa aja yang ada. Oke, update. Ini untuk oke, HTTP disarankan HTTPS. Oke, nantilah kalau sudah ada masuk di internet. Sekarang ini jaringan lokal aja baru nanti bisa juga kita akses HTTPS. Oke, personal info. Ini ada security. Oke, personal info, security. Oke, notification. Oke, mobile desktop, sharing. Ya, berikutnya terus apalagi nih untuk administrasinya. Oke, oke. Baiklah kawan-kawan, inilah bentuk tampilan daripada Nextcloud untuk di sisi admin sekarang ini prosesnya. Nah, jadi nanti jika ada waktu nanti saya akan coba paparkan fitur-fitur yang tersedia daripada Nextcloud ini. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya atas kunjungan ke channel saya ini. Semoga apa yang telah saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya di dalam membangun sebuah data storage di dalam jaringan komputer, yaitu dengan menggunakan Nextcloud. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya.